Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 563 Penawaran. Kau pikir aku takut padamu? Aku hanya tidak ingin menyerangmu di tempat ini. Menghadapi tatapan orang banyak, bahkan yang terdiri dari para tetua dan instruktur, Sentu Jiang tidak berani bersikap terlalu agresif. Dia menunjuk Jiang Wuxiang dan berkata, "Bocah, tunggu saja. Tunggu sampai besok dan lihat bagaimana aku akan mengurusmu." Setelah menyelesaikan kata-kata kejam itu, mereka melambaikan lengan baju mereka yang besar, berjalan menuju kursi terdekat, dan duduk. "Kakak Chu Feng, jangan khawatir. Lihat saja bagaimana kakak Tianyi dan aku akan mengurus kedua anjing bajingan ini besok." Setelah Sentu Jiang dan Sentu Ha pergi, Jiang Wuxiang berbicara dengan sungguh-sungguh. "Hoh." Namun, Chu Feng hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata Jiang Wuxiang, lalu memberi isyarat agar mereka duduk, dan tidak lagi memperhatikan Sentu Jiang dan Sentu Hai. Meskipun Chu Feng berpura-pura tidak peduli di permukaan, dalam tatapannya yang menyapu ke belakang mereka, nafsu haus darah yang besar muncul. Chu Feng jelas tidak akan sekadar memberi mereka pelajaran saat mereka berani mempermainkan wanitanya sendiri di hadapannya. Dia akan membunuh mereka. Selama diberi kesempatan, dia pasti akan membunuh mereka. Meskipun gangguan dari pihak mereka menarik perhatian semua orang, setelah penatua lelang untuk pelelangan terakhir melangkah ke panggung, tatapan semua orang tertuju padanya karena mereka semua tahu bahwa adegan terhebat hari ini akhirnya akan dimulai. "Maaf atas penantian kalian semua. Dalam pelelangan hari ini, kami menerima cukup banyak harta karun. Saya yakin banyak dari Anda akan merasa tertarik dengan barang pertama yang akan memulainya." Ketika orang tua itu berbicara, dua wanita muda dan cantik di belakangnya mendorong kereta kecil yang indah ke panggung pelelangan. Kedua orang itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan jelas bukan orang-orang dari Akademi Empat Lautan. Kemungkinan besar mereka adalah pelayan tetua itu, atau salah satu muridnya. Kereta kecil yang mereka dorong juga sangat rumit. Harta karun diletakkan di atasnya, siap untuk dilelang, tetapi kereta kecil itu ditutupi kain mengilap. Kain itu bukan kain biasa, karena diperkuat dengan formasi roh. Bahkan spiritualis dunia tidak dapat mendeteksi harta karun apa yang ada di balik kain itu dengan kekuatan roh. Hal itu meningkatkan misteri harta karun yang dilelang, serta ekspektasi penonton. Asteris Wash sang tetua melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu kedua wanita cantik itu menarik kain yang berkilau itu. Sebuah belati halus sepanjang 3 inci, berputar dengan 5 warna cemerlang yang berbeda, muncul di garis pandang orang banyak. Pedang pelangi. Itu adalah persenjataan elit terampil yang dibuat sendiri oleh senior King Xianru dari Kepulauan Eksekusi Abadi 500 tahun yang lalu, dan juga satu-satunya persenjataan elit yang dia buat sepanjang hidupnya. Harga awal, 5.000 manik-manik surga. Tetua lelang itu berteriak keras. 5.000. Senjata elit terampil seperti itu benar-benar dijual seharga 5.000 manik-manik surga. Chu Feng sedikit terkejut. Memang, kualitas belati pelangi cukup bagus, tetapi bahkan tidak sebanding dengan kapak hantu Asura miliknya. Paling-paling, itu mirip dengan dua senjata elit terampil yang dijarahnya dari Sentu Lang. Meski dalam kategori persenjataan elit yang dikuasai, kualitasnya lumayan, harga awal 5.000 manik surga tampaknya agak terlalu tinggi. 9.000. 9.000, aku akan mengambilnya. Namun, ketika orang-orang mulai menawar tanpa henti, dan ketika seseorang bahkan menyebutkan harganya hingga 9.000 manik-manik surga, Chu Feng mengerti. Orang-orang di wilayah Laut Timur benar-benar tidak kekurangan uang. Tak heran jika barang-barang yang dirampasnya dari dinasti Ji, yang di matanya sama sekali tak berguna, dapat terjual seharga 150.000 butir surga. Sejak saat itu, ada banyak harta karun yang terus-menerus memasuki panggung, dan ada juga banyak harga yang berbeda untuk mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang bisa menggerakkan hati Chu Feng. Hal itu terus berlanjut hingga elit armamen lain muncul di panggung, yang menarik perhatian Chu Feng. Itu adalah kipas elit armamen, dan itu bahkan bukan elit armamen yang dikuasai. Itu hanya kipas elit armamen biasa. Namun yang istimewa dari benda itu adalah peta yang tertera di atasnya. Konon katanya itu adalah peta harta karun, tetapi karena garis-garisnya terlalu kabur, tidak seorang pun dapat memastikan apakah itu asli atau palsu. Alasan mengapa Chu Feng merasa tertarik bukanlah karena kipas itu sendiri, melainkan karena Sentu Jiang tampaknya tertarik, yang pada gilirannya membuatnya tertarik. 5.000 manik-manik surga. Sentu Jiang berteriak keras. Kipas itu tidak dikuasai, dan meskipun ada peta di atasnya, karena agak kabur, dia tidak dapat menentukan secara spesifik. Tetapi juga karena alasan yang sama persis, hanya sedikit orang yang bersedia memulai perang penawaran melawannya. Harga awalnya hanya 3.000, jadi dia yakin dia mendapatkannya dengan 5.000. 6.000. Namun, pada saat itu, Chu Feng dengan acuh tak acuh meneriakkan angka tersebut. Mendengar itu, Sentu Jiang mengernyitkan alisnya pelan dan menatap tajam ke arah Chu Feng, namun tidak mengatakan apapun selain tawaran lainnya, 7.000 manik-manik surga. 8.000. Chu Feng melanjutkan penawarannya.
Pada saat itu, kemarahan di wajah Shen Tujiang langsung membumbung tinggi karena dia tahu bahwa Chu Feng sedang mempermainkannya. Namun, dia tidak berani memastikan apakah Chu Feng sama dengannya atau tidak, mengambil risiko dengan keberuntungan, berharap bahwa peta persenjataan elit benar-benar peta harta karun, dan melihat apakah dia dapat menemukan peluang di dalamnya. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, dia melirik Shen Tuhai di sampingnya. Setelah menganggukkan kepalanya, Shen Tujiang tanpa sadar menggertakkan giginya, seolah-olah menguatkan hatinya, sebelum berteriak keras, 10.000 manik-manik surga. Apa? 10.000 manik-manik surga. Persenjataan elit ini bernilai 10.000 manik-manik surga. Ya, itu hanya persenjataan elit biasa, dan itu bahkan bukan persenjataan elit yang dikuasai. Itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari belati pelangi berkualitas tinggi sebelumnya. Satu-satunya hal yang istimewa tentang ini adalah peta yang tercetak di atasnya, tetapi karena peta itu sangat kabur, Anda tidak dapat memastikan apakah itu peta harta karun atau bukan, atau bahkan apakah itu peta atau bukan. Itu sama sekali tidak sepadan dengan harga seperti itu. Belum lagi 10.000, persenjataan elit ini benar-benar bernilai tidak lebih dari 3.000 manik-manik surga. Ah, dengan sekilas pandang saja aku sudah tahu mereka berasal dari wilayah Laut Timur. Hanya orang-orang dari tempat itu yang memiliki harapan berlebihan bahwa mereka dapat mengandalkan sesuatu seperti ini untuk mendapatkan semacam pertemuan kebetulan, namun mereka tidak tahu bahwa ada banyak sekali persenjataan elit seperti ini di wilayah Laut Timur. Bahkan banyak orang yang sengaja mengecat peta yang tidak jelas pada elit armamen biasa dan menggunakannya untuk menaikkan harga awal. Namun pada kenyataannya, mereka hanya menipu. Tidak ada yang bisa dilakukan. Di dunia ini, akan selalu ada orang seperti mereka yang suka melamun, dan melakukan hal-hal yang hemat tapi tidak boros. Karena mereka sendiri bersedia melakukan hal bodoh seperti itu dengan bertaruh pada penggemar ini, jadi sebenarnya, siapa yang bisa disalahkan? Setelah mendengar Shen Tujiang memanggil nomor itu, seruan seru langsung terdengar dari kerumunan. Beberapa orang bahkan mulai mengkritik tindakan Shen Tujiang. Dan pada saat itu, Shen Tujiang menyadari sesuatu. Dia akhirnya tahu mengapa tidak ada yang memperebutkan persenjataan elit yang mungkin memiliki peluang luar biasa. Jadi sepertinya benda-benda itu digunakan untuk menipu orang-orang di wilayah Laut Timur. Namun, dia bukanlah orang yang sederhana. Setelah menyadari perubahan peristiwa, dia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi bangga dan sangat keren, menatap ke arah Chu Feng, dan bahkan mengirim gerakan provokatif kepadanya. Dia menyiratkan bahwa Chu Feng adalah bajingan malang, tidak layak untuk menyamai harganya. Dia ingin menggunakan itu untuk membuat Chu Feng marah sehingga dia akan terus menawar, yang kemudian akan membuat dia menarik kembali semua tawarannya. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng tidak menyadari tipu daya kecilnya? Dia bahkan tidak melirik Shen Tujiang, dan terus mengobrol dan tertawa dengan Su Rou dan Su Mei, tidak lagi menawar.